Puji Tuhan, saya ingin membawakan topik ini karena saya melihat ada banyak hal yang salah terjadi di lapangan sana. Dan tujuan saya membawakan topik ini itu tentang doa peperangan, ya, supaya jemaat dan para pengerja dan juga hamba Tuhan makin belajar dan tahu. Dan di sini saya bilang bahwa ini bukan teori yang kita alami, tetapi ini adalah sebuah fakta di lapangan di mana kita sudah mempraktikkan semuanya ini. Nah, saya melihat ada beberapa hal yang sering kita hamba Tuhan kita alami di luar sana yang menyangkut doa peperangan. Begini Pak Bu, saya mau berkata ada beberapa orang dia ketika dia mau pelayanan ke suatu daerah, dia itu sampai mempersiapkan pasukan doa khusus di jam sekian sampai jam sekian, kemudian dilanjut dengan pasukan doa yang dari jam sekian lanjut ke jam sekian. Dan dia berpendapat bahwa kalau dia tidak melakukan itu, benteng pertahanan dia akan ditembus dan akhirnya dia akan mengalami celaka, dia akan mengalami sesuatu yang sial dan sebagainya. Dan Pak Bu, saya mau berkata begini, kalau saya lihat pelayanan Yesus Tuhan di Markus pasal 5 ayat 1, di mana dikatakan lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Pasal 5 ayat 2, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Ini berbicara tentang Yesus Tuhan bertemu dengan orang Gerasa. Nah, orang Gerasa ini bukan orang sembarangan. Ini orang yang kerasukan dan sangat berbahaya. Alkitab sudah mencatat begitu. Nah, saya tidak menemukan bahwa Tuhan Yesus ada doa secara khusus ataupun puasa secara khusus sebelum dia pelayanan ke daerah orang Gerasa. Bapak dan Ibu tidak akan menemukan itu di Markus pasal 4 sebelumnya ataupun di pasal 5 ayat 1 sampai seterusnya. Bapak dan Ibu cuma menemukan Yesus Tuhan datang, dia layani, selesai. Nah, lalu kalau Bapak Ibu bertanya, kalau begitu kita mau pelayanan nggak perlu ada persiapan dan sebagainya. Saya mau berkata, persiapan itu penting. Tetapi tidak perlu diatur sedemikian rupa sampai begitu perfect. Saya cuma mau berkata, Bapak dan Ibu kalau Anda tahu bahwa di Matius pasal 28 ayat 20 yang ayat B dikatakan begini, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau Bapak dan Ibu tahu bahwa Yesus Tuhan menyertai kita, dia adalah Allah Immanuel, maka segalanya akan baik-baik saja. Kenapa ada beberapa orang, para pendoa sahabat terus dia berkata bahwa ini gara-gara ini yang si A tidak berjaga-jaga di menara doa, makanya kita kecolongan dan sebagainya. Saya mau berkata, kalau pemahaman Anda begitu, itu yang Anda akan terima. Tetapi kalau Anda percaya bahwa ada Allah Immanuel bersama dengan Anda tidak akan perlu takut. Anda tidak akan perlu gentar. Kalau Anda masuk ke daerah apapun dan sebagainya, Anda sudah persiapan dulu. Dan tidak perlu Anda melakukan ekstra penjagaan Anda atau apapun menempatkan prajurit-prajurit doa di barisan depan Anda dan sebagainya. Oh, tidak perlu. Yesus sendiri aja tidak perlu. Dan kita kan murid Yesus. Jangan melakukan sesuatu di luar apa yang Yesus lakukan. Nah, hal yang berikutnya begini. Beberapa hamba Tuhan mengajarkan tentang adanya serangan balik. Dan itu dari tahun 90-an. Saya terima. Sampai hari ini saya mendengar di tahun 2023 pun ada yang mengajarkan demikian. Sebenarnya apa sih serangan balik itu? Serangan balik menurut mereka adalah ketika kamu melepaskan seorang kerasukan, ketika Anda melayani seorang yang terikat dengan kuasa pendukunan dan sebagainya. Hati-hati, kata mereka. Nanti setelah itu Anda akan diserang balik. Kenyataan memang benar, diserang balik. Pulang dari pelayanan itu, kemudian berantem suami istri, bertengkar, kemudian ada saja terjadi ban mobil kempes lah, ban motor kempes, dan ada hampir kecelakaan dan sebagainya. Kemudian mereka berpendapat itu serangan balik. Nah, dan mereka mengaminkan itu.
Bahkan yang lebih parah lagi, mereka mengajarkannya. Sekarang saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu. Ada sebuah firman di Lukas pasal 10 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Dengar baik. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi kalau memang ada serangan balik, berarti Lukas pasal 10 ayat 19 ini adalah ayat yang saya bilang tidak berlaku. Karena dibilang oleh Tuhan, kita punya kuasa untuk menahan kekuatan musuh, yaitu serangan balik. Dan tidak ada yang akan membahayakan kita. Maka ini harus kita percaya bahwa tidak ada serangan balik. Kenapa serangan balik itu dibesar-besarkan? Karena saya mengira bahwa mereka yang mengajarkan ini, mereka ada orang-orang yang tidak mengerti. Dan itu diajarkan turun-temurun. Sampai semua orang yang pelepasan dan sebagainya, dia mengajarkan hal-hal begini. Dan saya pikir, saya mau bilang begini, Pak Bu, kalau saya, hamba Tuhan, sudah melakukan pelepasan lebih dari 100 orang, berarti saya banyak kena serangan dong. Tapi saya mau bilang, ketika saya percaya apa yang Tuhan ajarkan pada saya, Lukas pasal 10 ayat 19, maka semua tipu daya iblis tentang serangan balik, saya patahkan semua. Saya tidak mau terima tentang pengajaran serangan balik. Saya tidak mau percaya. Walaupun kadang kita berkata, habis kita pelayanan, ini yang terjadi sebenarnya. Pak, Bu, jangan suka mengait-ngaitkan sesuatu peristiwa. Padahal Anda tahu, firman Tuhan yang kebenaran ini yang ada. Kalau Anda pulang habis saya berkhotbah, lalu Anda bertengkar dengan istri Anda, saya mau berkata, Ibu bukan serangan balik. Itu mungkin Anda kurang sabar. Itu mungkin ada sesuatu miskomunikasi. Dan saya mau berkata, itu ada bagianmu untuk kamu bisa berdamai dengan istrimu. Haleluya. Jangan dikait-kaitkan dan bilang itu serangan balik. Percaya apa yang firman Tuhan katakan. Bukan mengait-ngaitkan sebuah peristiwa. Kalau itu peristiwa itu pengajaran itu Anda ajarkan kembali kepada orang. Bayangkan betapa banyak orang disesatkan gara-gara pengajaran tersebut. Termasuk saya waktu masih muda, saya dibingungkan dengan hal begitu. Saya sempat bertanya sama yang mengajarkan ini. Saya bertanya begini, kalau memang benar ada serangan balik, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita serang, kemudian iblis serang balik. Kita serang lagi, dia serang balik lagi. Lalu teman saya bilang, serang lebih dahsyat lagi. Saya mau berkata, sampai kapan itu berakhir? Yang ada kita kecapean, Pak Bu. Oleh sebab itu, jangan percaya pengajaran serangan balik. Tidak ada dalam nama Yesus. Haleluya. Hal yang berikutnya, yang ketiga, banyak orang, pendoa syafaat khususnya, berpendapat bahwa mereka yang berperang, mereka yang bekerja keras, sehingga ada saja perkataan seperti hamba Tuhan katakan begini, jika dia menyerang Anda, dia harusnya menyerang saya dulu. Karena saya sebagai gembala sudah memayungi Anda. Ini menurut saya, ini adalah sebuah statement yang salah. Jangan kita berkata bahwa kita yang berperang di dalam peperangan. Jadi ketika kita mengalami sesuatu, kita doa peperangan, kita berdoa. Saya namakan doa tersebut doa peperangan. Bukan berarti kita yang bersenjata kemudian kita serang terus semua kubu-kubu pertahanan iblis kita hancurkan dan sebagainya. Pak, Bu, saya mau berkata begini. Hentikan imajinasi yang demikian. Pikirkan ketika Anda berdoa dan Anda melakukan sebuah doa yang Anda sebut doa peperangan, Anda harusnya berpikir bahwa Tuhan Yesus yang berperang bagi Anda. Anda hanya diam saja. Keluaran pasal 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Puji Tuhan. Jadi jangan beranggapan semua karena hebat Anda. Semua karena kuat gagah Anda. Jangan merasa Anda yang paling berjasa dalam setiap doa peperangan Anda. Semua itu karena Tuhan. Sekali lagi, karena Tuhan. Banyak orang berkata, oh tidak, memang Tuhan berperang dan sebagainya. Tetapi faktanya, mereka
membanggakan diri dengan doa peperangan yang mereka lakukan. Padahal saya mau bilang, siapa Anda bisa memenangkan setiap peperangan yang ada? Harusnya Anda tahu, Tuhan yang berperang bagi Anda. Anda duduk diam. Bagianmu adalah Anda menaikkan doa. Bagianmu adalah Anda menaikkan setiap pergumulan Anda. Lewat bahasa roh, lewat apapun yang Anda gumulkan, Anda menyerahkan semua itu pada Tuhan. Dan ketika itu berhasil, bukan terjadi karena kehebatan Anda. Bukan karena doa peperangan Anda yang hebat. Sehingga Anda berkata, daerah ini sudah saya kuasai dan sebagainya. Padahal, Tuhan yang berperang untuk Anda. Anda tidak melakukan apa-apa. Pak, Bu, pahami hal-hal demikian di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak punya sebuah pemandangan yang salah. Saya pernah melihat ada orang yang salah dengan hal-hal begitu, mengakibatkan hal yang buruk dalam kehidupan dia. Setiap hari mainnya dalam doa peperangan. Setiap hari mainnya di dalam alam roh. Sehingga mengakibatkan orang ini sakit-sakitan dan diserang oleh kuasa kegelapan. Pak, Bu, saya mau berkata, apakah Anda menemukan Yesus hidup dalam kondisi seperti begitu dan murid-muridnya dalam kondisi begitu? Jika tidak, mari saya kasih tahu Anda, Pak, Bu. Tinggalkan pengajaran yang salah dalam hidup Anda. Tinggalkan itu semua. Mari kita kembali ke Alkitab. Di mana apa yang Tuhan ajarkan. Kalau Anda melihat Yesus pelayanan dengan begitu, biasa-biasa saja. Jangan melakukan sesuatu yang aneh-aneh. Jangan dihubung-hubungkan dan dikait-kaitkan dengan imajinasi Anda yang liar. Mari saya mau berkata, kalau Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan yang berperang bagi Anda diam saja. Anda cukup berdoa pada Tuhan untuk permasalahan-persoalan apa? Anda berbahasa roh. Biarkan Tuhan yang turun tangan. Biarkan Tuhan yang membereskan itu semua. Pada akhirnya, kalau itu terjadi kemenangan dan sebagainya, bagi Tuhan kemuliaan. Puji Tuhan. Saya berharap dan berdoa supaya Bapak dan Ibu makin hari makin mengerti tentang kebenaran firman Tuhan ini. Yang Anda lawan bukan darah dan daging. Efesus 6 ayat 12. Yang Anda lawan adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Roh-roh jahat di udara. Oleh sebab itu, ketahuilah, bersama dengan Tuhan, Anda pasti bisa menang. Bukan dengan cara imajinasi Anda, tetapi dengan sesuai firman Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin.